Patologi dasar di semester 3 Fakultas Kedokteran. Patologi dasar 1. Pengantar patologi. A. Definisi patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab dan mekanisme perubahan struktur dan fungsi tubuh akibat penyakit. Membahas proses-proses dasar seperti peradangan, penyembuhan, nekrosis, dan tumor, serta aplikasi klinisnya dalam diagnosis. B. Tujuan patologi, memahami proses perubahan yang terjadi pada sel dan jaringan tubuh. Memberikan dasar ilmiah dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Membantu dalam memahami mekanisme penyakit secara lebih mendalam untuk menentukan terapi yang tepat. 2. Proses penyakit. A. Inflamasi, peradangan. Definisi, respon tubuh terhadap cedera, infeksi, atau iritasi yang ditandai dengan tanda klasik, nyeri, kemerahan, panas, bengkak, dan gangguan fungsi. Fase inflamasi. 1. Fase akut, vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, yang memungkinkan leukosit dan protein plasma untuk keluar dari pembuluh darah dan memasuki jaringan yang terinfeksi. Keterlibatan sel-sel seperti neutrofil untuk membersihkan agen infeksi. 2. Fase kronis, jika inflamasi akut tidak dapat mengatasi masalah, peradangan kronis terjadi dengan peran sel limfosit, makrofag, dan fibroblas. Proses ini sering menyebabkan kerusakan jaringan permanen dan pembentukan jaringan parut. B. Penyembuhan luka. Definisi, proses pemulihan jaringan setelah cedera. Tahapan penyembuhan. 1. Hemostasis, menghentikan perdarahan melalui pembekuan darah, koagulasi, segera setelah cedera. 2. Peradangan, proses untuk membersihkan jaringan mati dan patogen, serta memulai perbaikan. 3. Proliferasi, pembentukan jaringan baru, termasuk pembentukan pembuluh darah baru, angiogenesis, dan jaringan granular. 4. Remodeling, penataan ulang kolagen dan pembentukan jaringan parut. Meningkatkan kekuatan jaringan yang terluka. C. Nekrosis, definisi, kematian sel atau jaringan karena cedera. Jenis-jenis nekrosis. 1. Nekrosis koagulasi, terjadi pada jaringan padat seperti hati atau ginjal, di mana struktur sel tetap terjaga sementara isinya hancur. 2. Nekrosis likuifaksi, terjadi pada jaringan lunak seperti otak, di mana sel-sel mati mencair menjadi cairan dan dapat membentuk nanah. 3. Nekrosis gangren, penyatuan nekrosis koagulasi dan likuifaksi, sering terjadi pada ekstremitas yang terinfeksi atau kekurangan darah. 3. Gangguan peredaran darah. A. Iskemia, definisi,
Kekurangan aliran darah ke jaringan tubuh yang menyebabkan kelaparan oksigen dan nutrisi. Penyebab iskemia. 1. Aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah oleh plak ateroma. 2. Emboli, penyumbatan pembuluh darah oleh benda asing seperti trombus atau lemak. B. Edema, definisi, penumpukan cairan di ruang ekstraseluler, menyebabkan pembengkakan. Penyebab edema. 1. Peningkatan tekanan hidrostatik, misalnya pada gagal jantung. 2. Penurunan tekanan osmotik, misalnya pada hipoproteinemia. 3. Obstruksi limfatik, misalnya pada limfedema. C. Hemoragia, perdarahan. Definisi, keluar darah dari pembuluh darah yang rusak. Penyebab perdarahan. 1. Cedera fisik, misalnya trauma pada pembuluh darah. 2. Gangguan pembekuan darah, misalnya pada hemofilia. 3. Penyakit pembuluh darah, misalnya aneurisma. 4. Gangguan metabolisme dan hormon. A. Disturbansi metabolik. 1. Hipoksia, kekurangan oksigen yang menyebabkan kerusakan sel dan gangguan metabolisme. 2. Asidosis dan alkalosis, gangguan keseimbangan pH darah dapat mempengaruhi fungsi sel tubuh. B. Gangguan endokrin. 1. Disfungsi tiroid, hipotiroidisme, kekurangan hormon tiroid, menyebabkan kelelahan dan kenaikan berat badan. Hipertiroidisme, kelebihan hormon tiroid, menyebabkan penurunan berat badan, takikardia, dan kegelisahan. 2. Penyakit Cushing, kelebihan hormon kortisol yang mengakibatkan obesitas, hipertensi, dan gangguan metabolisme lainnya. 5. Penyakit neoplastik, A. Kanker, neoplasia. Definisi, tumor yang tidak terkontrol yang bisa bersifat jinak, benign, atau ganas, malignan. Ciri-ciri tumor ganas. 1. Invasi, menyusup ke jaringan sekitar, dan menyebabkan kerusakan. 2. Metastasis, penyebaran sel kanker melalui pembuluh darah atau limfe ke bagian tubuh lain. B. Mekanisme kanker. 1. Mutasi genetik, perubahan pada gen yang mengontrol pembelahan sel, menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali. 2. Onkogen dan gen penekan tumor. Onkogen, gen yang ketika bermutasi dapat menyebabkan kanker. Gen penekan tumor, gen yang mencegah terjadinya kanker, yang bekerja dengan menghentikan proliferasi sel yang tidak terkendali. 6. Gangguan imunologi. A. Reaksi hipersensitivitas, jenis-jenis reaksi hipersensivitas. 1. Tipe 1, alergi, reaksi terhadap alergen seperti debu atau makanan. 2. Tipe 2, antibodi,
Penyakit autoimun yang melibatkan antibodi yang menyerang sel tubuh sendiri. 3. Tipe 3, kompleks imun. Pembentukan kompleks imun yang mengendap di jaringan dan menyebabkan peradangan. 4. Tipe 4, selular. Reaksi yang dimediasi oleh sel T, seperti pada dermatitis kontak. B. Penyakit autoimun. Definisi: penyakit di mana sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri. Contoh, lupus eritematosus sistemik, rheumatoid arthritis, diabetes tipe 1. 7. Aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular. A. Aterosklerosis. Definisi: penumpukan plak aterosklerotik yang menyempitkan pembuluh darah dan menghambat aliran darah. Penyebab: kolesterol tinggi, merokok, hipertensi. B. Penyakit jantung iskemik. Definisi: gangguan akibat berkurangnya suplai darah ke otot jantung. Angina, nyeri dada akibat iskemia sementara. Infak miokard, serangan jantung yang terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah koroner. 8. Diagnosis patologi. A. Pemeriksaan mikroskopis. 1. Histopatologi. Pemeriksaan jaringan yang diwarnai untuk melihat perubahan struktural pada sel. 2. Pemeriksaan sitologi. Pemeriksaan sel untuk mendeteksi kelainan struktural atau keganasan. B. Tes laboratorium. 1. Tes kimia darah, mengukur kadar zat-zat dalam darah untuk mendeteksi gangguan organ atau metabolik. 2. Tes serologi, mendeteksi antibodi atau antigen yang dapat menunjukkan infeksi atau penyakit autoimun.